Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofana Tawarnyati, NIM saya 20.01.01.009, yaitu mahasiswa Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Araniri Banda Aceh. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian lembaga negara, ruang lingkup lembaga negara, asas dan asas-asas lembaga negara untuk memenuhi tugas hukum tata negara yang diberikan oleh Bapak Tengku Surya SHMA. Jadi, yang pertama yaitu pengertian lembaga negara. Jadi, lembaga negara itu merupakan lembaga pemerintahan atau disebut juga dengan civilized organization. Lembaga negara di Indonesia merupakan institusi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta memiliki sistem yang dibentuk oleh negara itu sendiri yang bertujuan untuk membangun negara tersebut. Pengertian lembaga negara, jika kita lihat dari negara Inggris atau disebut dengan political institution, dan jika dalam bahasa Belanda disebut dengan state organum. Jadi, menurut terminologi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lembaga terbagi atas dua, ada badan dan ada organ. Badan yang artinya sekumpulan orang yang melakukan sesuatu dan organ yang diartikan sebagai fungsi tertentu dalam suatu kubu. Sedangkan negara adalah pemerintahan yang berdaulat. Menurut Jimmy A. Sidiki, pengertian lembaga negara adalah organisasi atau badan yang menjalankan fungsi untuk menciptakan hukum dan juga menerapkan hukum itu dalam kerangka ataupun struktur dalam sistem pemerintahan. Sedangkan menurut HAS Natabaya menjelaskan bahwa lembaga negara merupakan organisasi yang mempunyai fungsi dan tujuan menyelenggarakan pemerintahan negara. Jadi, sebagai kesimpulan, lembaga negara itu merupakan institusi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Baik itu fungsi klasik maupun fungsi-fungsi yang secara aktual. Lembaga negara juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keberadaan negara. Dan lembaga negara juga merupakan landasan antara negara dengan warga negara itu sendiri. Jadi kita akan membahas ruang lingkup lembaga negara. Dalam lembaga negara tertentu pasti memiliki tugas dan wewenangnya sendiri yang kemudian ada pembatasan yang memfokuskan lembaga negara untuk menjalankan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sehingga apa yang dilakukan itu bisa dipertanggungjawabkan tugas dan wewenangnya. Jadi yang pertama yaitu ada susunan pemerintahan pusat yang terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang pertama legislatif. Legislatif adalah yang memiliki wewenang dalam membuat atau merumuskan undang-undang dalam suatu negara. Yang terdiri dari DPR. Yang pertama adalah DPR. Jadi DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga legislatif yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. Adapun anggota DPR yaitu mereka yang berasal dari anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai pemilu yang sudah terpilih saat pemilu. DPR sendiri berkedudukan di pusat dan yang di tingkat provinsi tersebut pasti
yang di tingkat provinsi tersebut diduduki oleh DPRD. Dan untuk yang berada di tingkat kota ataupun kabupaten itu disebut dengan gubernur. Tugas Kita akan membahas tugas-tugas dari DPR. Yang pertama yaitu memegang kekuasaan dalam hal pembentukan undang-undang dasar. Yang kedua yaitu memberi persetujuan kepada kepala negara, yaitu presiden, terkait dengan peraturan pemerintahan yang sudah diterapkan oleh presiden sebelumnya sebagai ganti dari undang-undang. Yang ketiga yaitu pemberian persetujuan kepada kepala negara untuk menyatakan perang, berdamai, dan menyatakan persetujuan untuk pembuatan perjanjian dengan negara-negara lain. Yang keempat yaitu memberi pertimbangan kepada presiden tentang pengangkatan duta serta penempatan duta tersebut di negara lain, dan bertugas memberi amnesti secara abolisi rancangan undang-undang APBN. Yang kelima yaitu memberi hasil pemeriksaan keuangan negara dari pihak BPK ataupun Badan Pemeriksa Keuangan. Yang keenam yaitu memilih langsung anggota BPK. Yang ketujuh yaitu memberikan persetujuan kepada calon hakim agung yang sudah diluluskan oleh komisi yuridis. Dan yang ke-8 yaitu memberikan persetujuan kepada presiden tentang pengangkatan dan juga tentang persetujuan tentang pemberhentian anggota yudisial. Dan yang ke-9 yaitu bertugas mengajukan 3 orang hakim konstitusi. Yang kedua adalah MPR. MPR adalah lembaga legislatif yang terdiri dari anggota DPR dan DPRD yang sudah terpilih dalam pemilu. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR adalah lembaga tertinggi yang memiliki kedudukan tertinggi di atas suatu negara. Tetapi setelah adanya amandemen, lembaga tertinggi sudah dihapuskan dan diganti dengan lembaga yang lain. Tugas-tugas dari MPR yaitu yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakilnya pada masa jabatannya sesuai dengan undang-undang dasar. Yang keempat yaitu bertugas dalam mengusulkan pemberhentian presiden serta wakil presiden. Yang B yaitu yang kedua yaitu lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif yaitu cabang yang memiliki kekuasaan dan menerapkan hukum serta melaksanakan ataupun menjalankan undang-undang yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri. Yang ketiga yaitu yudikatif. Lembaga yudikatif mempunyai tugas untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga ini terdiri dari yang pertama yaitu Mahkamah Agung ataupun disebut dengan MA. Mahkamah Agung atau MA punya tugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang paling tinggi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan seperti peradilan-peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang kedua yaitu Mahkamah Konstitusi ataupun disebut dengan MK. Mahkamah Konstitusi ataupun MK punya tugas untuk mengurus tuntutan masyarakat atas kelayakan suatu undang-undang atau peraturan Mahkamah Konstitusi. Juga berhak untuk mencabut yang tidak adil ataupun bertentangan dengan undang-undang. Yang ketiga yaitu Komisi Yudisial atau disebut dengan KY. Komisi Yudisial mempunyai tugas untuk mengawasi para hakim dalam memutuskan perkara-perkara ataupun keluhan-keluhan masyarakat terhadap hakim.
Oke, yang kedua kita akan membahas tentang lembaga negara dalam tingkat kabupaten ataupun kota. Yang pertama yaitu ada gubernur. Gubernur adalah jabatan politik dan administrasi yang mengacu kepada kepala eksekutif dari suatu wilayah setingkat di bawah suatu negara, seperti provinsi ataupun negara bagian yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan ataupun pengawasan pada provinsi ataupun kota. Yang selanjutnya adalah bupati. Bupati adalah daerah tingkat kabupaten dan salah satu tugasnya adalah yang pertama, memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Yang kedua yaitu mengajukan rancangan perda. Dan yang ketiga yaitu menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPR. Yang keempat yaitu menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. Yang kelima yaitu mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. Dan yang keenam yaitu mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu lembaga negara berdasarkan tingkat kecamatan atau ada yaitu yang disebut dengan camat. Camat adalah ketua kecamatan di bawah bupati, yang artinya camat juga bertanggung jawab untuk sebagian urusan bupati. Jadi yang keempat kita membahas tentang lembaga negara berdasarkan desa. Yang pertama yaitu lurah. Jadi lurah yaitu lembaga pembina masyarakat pelaksanaan kegiatan kelurahan. Yang kedua yaitu kepala desa. Kepala desa adalah pemimpin dalam suatu desa dan bertanggung jawab terhadap desa itu serta mengembangkan pendapatan-pendapatan yang ada di desa tersebut. Yang terakhir kita akan membahas tentang asas-asas lembaga negara. Asas lembaga negara adalah prinsip dasar yang menjadi tumpuan acuan dalam berpikir. Yang pertama kita akan membahas tentang asas yang disebut dengan asas good government, yaitu asas yang benar, baik, dan jauh dari korupsi. Asas ini dapat terwujud apabila jika pemerintahan pusat dan daerah bisa bekerja sama dengan baik dan dengan teratur. Yang kedua yaitu disebut dengan asas transparansi. Asas transparansi adalah asas yang jelas, nyata, dan terbuka. Asas ini menunjukkan untuk rakyat agar memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan mendapatkan pelayanan dan memudahkan untuk mendapatkan pelayanan publik. Yang ketiga disebut dengan asas akuntabilitas, yaitu apa yang dilakukan oleh pemerintah, maka hasil akhir itu bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Karena rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi di dalam Indonesia ini. Yang keempat yaitu asas pertanggungjawaban dan yang kelima yaitu asas profesionalitas. Adalah asas yang mengedepankan keahlian, kode etik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.